Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita masuk materi bab 3, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Nah, untuk memberi semangat, mari kita bersama-sama, walaupun lewat jarak jauh, kita nyanyikan lagu wajib yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Ya baik, kita lanjutkan. Untuk materi kita, tujuan pembelajaran kita hari ini dalam aspek sikap spiritual pertama yaitu membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kedua yang berbentuk sikap sosial yaitu memiliki dan menjalankan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap lembaga-lembaga di lingkungan sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang ketiga yaitu berdasarkan pengetahuan atau kognitif, yaitu dapat menjelaskan pengertian sistem, menjelaskan pengertian politik, menguraikan sistem politik, dan juga mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik. Tujuan terakhir yaitu membentuk suatu keterampilan yaitu menjadi hasil analisis dan mengkomunikasikan tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada sistem politik. Sistem politik di sini terbagi menjadi dua, yaitu sistem politik suprastruktur politik dan sistem politik infrastruktur politik. Nah, di sini di dalam suprastruktur politik terdapat ada lembaga-lembaga kekuasaan negara dan bersumber dalam konstitusi negara. Sedangkan bentuk dari infrastruktur politik itu ada berupa partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, serta media komunikasi politik. Memahami definisi dari sistem. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sedangkan politik, yaitu secara etimologis kata politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Kalau dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyasah, yang berarti strategi. Jadi, secara umum, sistem politik itu adalah seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat, menurut David Edson. Sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan, menurut Robert A. Dahl. Sedangkan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Ini menurut Jack C. Plano. Sedangkan menurut Rusandi Kartaprawira, sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit
dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Secara umum, keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik. Fungsi sistem politik membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Ciri khas sistem politik: dari daya jangkauannya universal, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Keputusan bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Ini secara daerah. Suprastruktur politik. Menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan tersebut, yaitu pertama, ada partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela di atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Yang kedua, kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Yang ketiga, kelompok penekan. Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok masyarakat. Dan yang keempat, media komunikasi politik. Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Demikian materi bab 3 kita tentang infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.